Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran UAS PKN. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah siap belajar, siapkan peralatan tulis dan simak baik-baik video berikut ini. Materi hari ini yaitu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta contoh peraturan perundang-undangan. Kita mengenal dulu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Setiap siswa mempunyai kewajiban baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Berikut beberapa contoh kewajiban siswa. Yang pertama, kewajiban siswa di sekolah. A. Taat kepada guru dan kepala sekolah. Insya Allah, yang pertama ini sudah terlaksana dengan baik. Dan yang B, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Nah, yang kedua ini juga sudah terlaksana dengan baik. Dan untuk yang C, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, dan perabotan yang ada di sekolah. Nah, ini masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan atas kewajibannya sebagai siswa, yaitu memelihara gedung, halaman, dan perabotan yang ada di sekolah. Biasanya setelah main sepak bola, itu ada di dalam kelas bisa merusak fasilitas sekolah atau perabotan sekolah. Ini yang perlu harus kita perhatikan, bahwa memelihara perabotan yang ada di sekolah itu merupakan kewajiban dari seorang siswa. Dan yang D, membantu kelancaran pembelajaran di kelas. Nah, ini benar-benar harus kita terapkan. Dari membantu kelancaran pembelajaran di kelas itu merupakan kewajiban juga dari seorang siswa. Yang kedua, kewajiban siswa di rumah. Yang A, belajar, mengulang pelajaran, dan mengerjakan tugas sekolah. Yang B, membantu orang tua. Yang C, menjalankan perintah agama. Insya Allah untuk kewajiban siswa di rumah sudah terlaksana. Tinggal meningkatkan lagi agar lebih rajin. Yang selanjutnya yaitu hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tertuang hak warga negara untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Hal ini tercantum jelas dalam pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Karena Indonesia mendukung penghapusan penjajahan di atas dunia yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Selain pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara juga diatur dalam pasal Undang-Undang NKRI tahun 1945. Nah, berikut adalah beberapa pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 27 ayat 1, hak warga negara memiliki kedudukan sama dan dalam hukum. Jadi, dalam pasal 27 ayat 1, hak warga negara itu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Entah itu pejabat, pengusaha, rakyat biasa itu memiliki kedudukan sama dalam hukum. Itu tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, pasal 27 ayat 2, hak warga negara mendapatkan penghidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan. Jadi dalam pasal 27 ayat 2 sudah dijelaskan bahwa hak warga negara yaitu mendapatkan penghidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga yaitu pasal 27 ayat 3.
hak warga negara dalam usaha pembelaan negara. Jadi pasal 27 ini menjelaskan hak warga negara dalam usaha pembelaan negara. Jadi hak yang diperbolehkan untuk warga negara dalam usaha pembelaan negaranya. Kalau kita apa negara kita? Indonesia. Jadi kita mempunyai hak warga negara dalam usaha pembelaan negara Indonesia. Yang keempat, pasal 28A, yaitu hak warga negara untuk hidup. Jadi semua warga negara Indonesia ini mempunyai hak untuk hidup. Meskipun bayi yang baru lahir itu tetap mempunyai hak untuk hidup. Yang kelima yaitu pasal 31, yaitu hak warga negara memperoleh pendidikan. Jadi warga negara Indonesia layak mendapatkan hak warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Itu tertuang dalam pasal 31. Dan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Setelah tahu tentang kewajiban, hak. Nah, sekarang untuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Nah, ini kewajiban membayar pajak harus kita laksanakan. Karena membayar pajak itu sebuah kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat juga merupakan pelaksanaan tanggung jawab antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Ini juga merupakan tanggung jawab kita, yaitu gotong royong terhadap tetangga atau kawasan sekitar rumah kita, daerah kita juga, atau lingkungan sekolah juga bisa gotong royong membersihkan kelas misalnya, seperti itu. Dan yang keempat yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Itu merupakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dan yang kelima yaitu menaati segala peraturan hukum yang ada. Jadi kita sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab harus mentaati segala peraturan hukum yang ada di negara Indonesia ini. Yang selanjutnya yaitu undang-undang di Indonesia memiliki tingkatan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut. Nah, urutan yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Perpu. Nah, yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP. Dan yang keempat, Peraturan Presiden, yaitu Perpres. Dan yang kelima, Peraturan Daerah atau Perda, termasuk Honun di Prof Aceh, Perda khusus, dan Perda provinsi di Provinsi Papua, yaitu meliputi Perda provinsi, Perda kabupaten atau kota, Perda desa, dan yang setingkat. Nah, ini tadi Undang-Undang Dasar yang tingkatannya paling tinggi tadi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang B, ketetapan MPR atau TAP MPR adalah hasil atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat atau sidang MPR. Dan yang C, undang-undang atau UU adalah peraturan yang disusun untuk
melaksanakan Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR, dengan persetujuan Presiden. Jadi pembentukan undang-undang ini dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dipersetujui oleh Presiden. Itu adalah undang-undang yang C, bukan Undang-Undang Dasar 1945, tapi undang-undang biasa. Nah, yang D yaitu peraturan pemerintah atau pengganti undang-undang Perpu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden ketika keadaan genting atau memaksa. Nah, ketika ada keadaan terdesak atau memaksa tidak memungkinkan, harus pilihan ini yang dipilih, berarti bisa mengganti undang-undang yaitu Perpu. Dan yang E yaitu peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang F yaitu peraturan Presiden, yaitu Perpres, adalah peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Dan yang G yaitu peraturan daerah, Perda tadi. Provinsi, kota, atau kabupaten adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah DPRD dan hanya berlaku di daerah masing-masing. Jadi setiap daerah bisa berbeda tergantung daerahnya, antara Papua dan Aceh sepertinya, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan apabila hak dan kewajiban dilaksanakan dengan seimbang, dengan baik, yaitu berdampak positif. Dampak positif yang ditimbulkannya, yang pertama, berlangsungnya pembangunan bangsa. Dan yang kedua, terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Dan yang ketiga, terciptanya kehidupan masyarakat yang nyaman. Dan yang keempat, sumber daya alam akan tetap ada. Dan yang kelima, berkurangnya pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, bagaimana dengan materi tadi? Apakah membantu kalian dalam memahami materi hari ini? Jika belum paham, diulang-ulang video ini agar kalian memahaminya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.